cari momen di saat dia terdiskon. Ini gue kasih contoh ya, 2020 ya, BCA itu setahun, ya ini seingat gue, itu sekitar 20-an triliun doang, laba bersih setahunnya. Sekarang setengah tahun, itu 29 triliun. Harganya tapi kalau tarik dari 2022 sampai sekarang, itu sama. Gitu. Jadi apakah itu mahal atau murah, ya itu tergantung kalian, lihat dari mana. Nah, analisa itu ada dua ya. Dalam fundamental tuh ada yang namanya kualitatif sama kuantitatif ya. Kualitatif itu apa? Kita bisa lihat orangnya, manajemennya. Nah, banyak yang bingung. Nah, gimana caranya kita bisa lihat manajemen? Kalau misalnya orang seperti gue kan bisa levelnya ketemu dengan manajemen nih. Tapi kalau kalian kan mungkin nggak bisa ketemu. Awalnya gue juga seperti kalian. Jadi gue akan ajarin cara yang gue lakukan ketika gue masih seperti kalian. Jawabannya adalah kalian bisa lihat yang namanya corporate presentation. Jadi kalian cari misalnya Bank A punya corporate presentation, kalian cek gitu. Tapi jangan cek yang tahun ini yang 2025. Kalian cek yang tahun 2020, 2021, 2022, 2023 ya. Jadi kenapa kita backtrace begitu? Karena kalian lihat, oke, ini presentasi korporasinya, dia beneran lakuin nggak? Ini kunci mahal nih buat lihat manajemen. Lu jangan cuma ngelihat mereka ngomong bacot di podcast, itu nggak ada isinya. Kalian lihat apa yang mereka lakukan di aksi corporate presentationnya. Karena mulut itu murah, gitu, tapi kelakuan tuh yang penting. Apakah mereka ngelakuin apa yang mereka omongin di corporate presentation? Nah, itu tipsnya nih. Ini mau gua analisa Moody's Corp dari luar negeri, mau gua analisa macam-macam perusahaan, mau HDFC Bank dari India, sama caranya. Gue selalu lihat, oke, transkripnya bahkan gue lihat tuh. Ketika di RUPS, direksinya nih janjiin A nih. Tapi kan kalau kita balik waktu, kita bisa kayak pakai mesin waktu tuh sebenarnya. Kita lihat, 2020, dia 2021 bener nggak ngomong kayak gitu. Yang kedua, kita bisa lihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita jadi dokter nih, kita lihat pasien nih, ya kan? Oh, neracanya gimana? Oh, laporan laba ruginya seperti apa? Arus kasnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti gimana caranya, silahkan pelajarin gitu. Itu lengkap banget, gue bikin di Ternak Uang, ya. Itu semuanya lengkap gitu di situ. Jadi kalian harus paham gitu. Kalau gue bahas di sini mungkin nambah 2 jam lagi gitu kelasnya ya. Jadi kita lihat neracanya seperti apa, laba ruginya seperti apa, arus kasnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini economic mode. Jadi anggap bisnis itu seperti benteng. Contoh, kita bikin restoran ya, 1 miliar. Restoran Korea. Dan itu laku banget, otomatis akan ada yang mau saingin gitu. Karena bisnis itu seperti benteng. Ketika ada namanya ada gula, maka ada semut. Jadi ketika orang itu masuk, gerombolan, ya kan, mereka masuk, set. Oke, gue mau bikin juga nih. Ada orang punya modal lebih besar, dia punya modal 10 miliar. Oke, gue bikin restoran Korea yang lebih bagus interiornya, chef lu gue colong, resep lu gue ambil, karyawan lu gue ambil gitu. Nah, itu namanya economic mode. Jadi setiap kali lu punya benteng, kalau bentengnya kecil, itu diserang barbarian sedikit, habis bentengnya. Jadi restoran Korea modal 1 miliar itu tidak ada economic mode-nya. Kenapa? Karena gue punya duit 10 miliar, gue ambil chefnya, gue ambil semuanya. Bisnisnya bisa gue contek dan bisnis lu jadi 0. Ya. Jadi untuk melihat economic mode ini butuh mata yang jeli. Contoh, Google. Mungkin gak lu bisa bikin YouTube. Tidak mungkin. Sampai lu mati, jungkir balik, punya anak, gak bisa bikin. Itu economic mode-nya dari Google. Gitu. Nah, Netflix. Kenapa gue tidak suka Netflix? Karena menurut gue, economic mode-nya gak sebesar itu. Apple TV nanti bisa balap dengan modal yang lebih besar. Gitu. Dia bisa tinggal beli, IP series yang Emmy winning, ya kan? Dia bisa kalahin ke depannya. Walaupun sekarang masih kalah gitu. Apple TV dan Netflix masih jauh banget. Tapi nggak menutup kemungkinan. Dengan uang yang dia punya, dia bisa beliin IP dari Hollywood gitu. Nah, economic mode ini penting untuk kalian paham. Bisa nggak kalian bikin bank seperti BCA? Nah, kalau BCA pun kompetitornya apa nih? Oh, Mandiri. Oh, BRI. Segmennya sama nggak nih? Oh, satu di mikro, satu di ini.